Setiap hari, udara yang kita hirup membawa partikel tak kasat mata dari knalpot, pabrik, dan pembakaran. Polusi udara bukan hanya menggelapkan langit, tetapi juga mempercepat pemanasan bumi. Oleh karena itu, kami terjun ke masyarakat dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap polusi udara. Sebelumnya, kami mempersiapkan segala hal dengan matang agar proyek kami berjalan dengan baik. Tak lupa juga, kami menginterview beberapa masyarakat dengan tujuan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap polusi kota ini. Nama saya Mara Husin Lubis ya. Saya juga adalah dari USU, dari Fakultas Hukum USU angkatan 79. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratika Khairul, umur saya saat ini 17 tahun. Seberapa sering Bapak menggunakan transportasi umum? Saat ini saya hampir setiap hari menggunakan alat transportasi. Oke. Nggak sering kali lah. Aku punya kendaraan sendiri. Transportasi umum? Setiap hari. Oke, jawaban. Seberapa sering menggunakan transportasi umum? Lumayan sering. Sering. Kalau untuk sekarang nggak terlalu sering. Kalau zaman kuliah dulu ya sering, zaman kerja dulu sering. Saya setelah ada ini saya sering juga ya. Dulu waktu saya kuliah di Fakultas Hukum USU, saya menggunakan transportasi umum. Tapi juga menggunakan mobil pribadi, ya kan? Kenapa saya menggunakan transportasi umum? Itu untuk supaya jangan banyak kali terjadi polusi udara, ya. Benar, Ya. Seberapa dampaknya asap kendaraan terhadap lingkungan sekitar? Besar sih Kak dampaknya. Oke, seperti apa? Seperti misalkan kita ini menggunakan kendaraan bermotor, itu kan pasti menyebabkan polusi, terutama kalau memakai yang kereta dua tak itu kan berasap-berasap. Pasti kan mencemari polusi. Sejujurnya ketika melihat daerah Medan sangat berdampak karena bisa dilihat awan-awan di sekitar Medan itu sangat tertutup ya. Jadi bisa dibilang polusi di Medan cukup sangat besar ya saat ini. Sangat besar lah. Contohnya ya kan sekarang pohon-pohon pun pada ditebangin juga, jadi kendaraan juga semakin banyak. Lumayan buruk karena polusi tersebut dapat menyebabkan penyakit. Menurut aku sebenarnya yang paling banyak itu transportasi pribadi lah yang bikin polusi udara. Transportasi pribadi dari transportasi umum Pak. Iya. Ya, kalau untuk Sumatera Utara sudah ada Dinas Lingkungan Hidup ya Sumatera Utara. Jadi khusus untuk Medan sudah dibentuk juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Jadi kalau kita lihat di beberapa jalan titik-titik tertentu di situ ada persentase udara bersih, udara kotor. Ya ada. Kalian lihat nanti di persimpangan Jalan Pemuda ada beberapa nampak situ polusinya. Ya. Pertanyaan ketiga Pak, apakah polusi di Kota Medan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Pasti. Karena ya kita dulu pun kalau pas zaman Covid pakai masker, sekarang kan jadi wajib pakai masker lagi. Batu anak-anak pun sekarang mudah terserang penyakit kan. Kalau dilihat ya namanya kota metropolitan, memang ada sedikit polusi udara mengganggu masyarakat ya. Aktivitas sehari-hari Bapak gitu Pak. Pastilah. Pasti ya Pak. Iya. Membuat penyakit yang ada ya Pak. Iya. Sejujurnya untuk mengganggu tidak terlalu, tapi ketika melihat teman-teman lainnya misalnya seperti naik kendaraan ataupun perjalanan umum lainnya itu bisa dibilang cukup mengganggu. Lumayan mengganggu. Kadang asap dari kendaraan tersebut bisa membuat batuk. Ya bisa jadi Kak. Karena kan pagi itu kan walaupun masih udara segar tapi kan banyak angkutan umum segala macam lalu lalang. Pasti menyebabkan kayak apalagi konstruksi-konstruksi yang masih belum siap dibangun pasti kan banyak abu, debu segala macam. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Abang aktor yang bersalah dalam polusi yang terjadi di Kota Medan ini pemerintah, masyarakat atau yang keduanya? Untuk siapa aktor yang bersalah pastinya seluruh masyarakat, pemerintah ataupun masyarakat umum lainnya, karena memang bumi ini kan kita yang punya, nggak hanya pemerintah. Jadinya untuk siapa yang harus memperbaiki pastinya kita semua ya, kalau begitu. Keduanya lah. Kedua-duanya. Iya.
Keduanya sih kak, karena kan sama-sama memakai kendaraan umum, tapi lebih di itu kan sih masyarakat sih kak, karena kan masyarakat sendiri terkadang tidak tahu apa yang telah diperbuat mereka, seperti kan nggak tahu apalah gitu loh. Keduanya. Alasannya? Alasannya karena kan mereka sama-sama menggunakan kendaraan, jadi itu sama-sama menyebabkan polusi udara. Oke, baik. Pemerintah kebijakannya, masyarakat pelakunya. Begini, soal polusi ini Medan ini kota metropolitan ya. Kota metropolitan di mana banyak setiap pagi itu bergerak naik kendaraan pribadi, naik motor ya. Jadi saya rasa di sini sama dengan masyarakat supaya sama membantu juga mengurangi masyarakat Kota Medan bekerja sama dengan Pemko Medan untuk mengurangi polusi. Jadi saya himbau juga dengan adanya sekarang program untuk bus listrik, saya himbau untuk naik bus listrik ya. Itu. Apa kata-kata Abang untuk generasi Z untuk meraih kota bebas asap? Untuk saat ini pastinya kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya seperti menanam tanaman di sekitar rumah ataupun mengurangi penggunaan kendaraan, misalnya dengan naik sepeda ataupun naik bus bersama. Untuk kata-kata mungkin save the earth aja ya. Bebas polusi. Sebenarnya satu aja sih, perbaiki perilaku, awasi kebijakan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Itu juga kalau kalian kuliah, kalau ada bus listrik ataupun sekarang sudah ada di USU itu mobil transport ya, kalian usahakan naik itu ya. Ada apa namanya? Linus ya, saya rasa itu Linus USU ya. Oke Bapak, jadi kalian generasi muda, kalian belajar baik-baik ya. Jangan kalian sekarang banyak anak muda ini narkoba ya, jangan kalian belajar betul-betul macam mana kalian supaya kalian tepat waktu selesai ya. Setelah kalian selesai, kalian bisa digunakan masyarakat. Dan juga lupa saya tadi, kalian itu ada yang agama berlainan agama, tapi itu sama semua agama. Kalian beribadah baik-baik, berdoa kalian ya. Oke, siap Bapak. Saran saya ya mulai dari diri sendiri, kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Oke Bang. Raih kota bebas Pak, saran kita. Saran aku sama pemerintah, suruhlah masyarakat menggunakan transportasi umum. Yang kedua, kurangi jumlah pembeli kendaraan pribadi. Yang ketiga, itu tadi, kurangilah memakai kendaraan pribadi. Dari jawaban para narasumber, kami mengerti bahwa perubahan tak selalu mudah. Tapi kepedulian adalah langkah pertama menuju langit yang lebih bersih. Melalui aksi kami ingin membuktikan bahwa udara bersih bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan yang harus diperjuangkan. Rasanya, semua ini tak akan terwujud tanpa teman-teman yang ikut melangkah bersama. Mereka ada di setiap proses, membantu, mendukung, dan percaya pada tujuan yang sama. Bersama mereka, kami belajar bahwa perubahan sekecil apapun akan berarti selama dilakukan dengan hati. Dengan ini, proyek MKWK Penanganan Perubahan Iklim Kelompok 1, kami ucapkan pamit undur diri. Ini PDD guys, ini yang kameramen selama video dokumenter. Jarang masuk frame guys. Mas, aku juga masuk. Udah lah. Apa?